Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Dwi Oktavia dengan NIM 202111313. Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3I, Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam, guna memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam, dosen pengampu Muhammad Hanif Al-Hakim. Yang pertama, konsepsi formal substansi hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksudkan adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad atau pemikiran para ulama. Menurut konsep Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari fikih dan syariah. Dari sejarah keduanya, beberapa pakar seperti Juhaya S. Praja dan Joseph Schatz juga menyatakan bahwa hukum Islam tidak terlepas dari ketiga sumber hukum Islam tersebut. Menurut pemikiran Schatz, hukum Islam dimulai dengan istilah-istilah hukum yang dibuat oleh Schatz sendiri. Inti pemikirannya adalah bahwa konsep hukum-hukum Islam dibatasi ruang dan waktu, yakni hukum Islam sebelum periode Umayyah, dengan karakteristik hukumnya yang bersifat normatif, sebagai hukum suci, dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintahan Umayyah, yang bersifat dalam tatanan hukum positif. Keterkaitan hukum Islam dengan fikih dan syariah. Pembahasan hukum Islam dalam konsepsi Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah dari sejarah keduanya. Pada masa awal Islam, kata fikih dipergunakan sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum agama secara keseluruhan, yakni semua hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk para hambanya, baik yang berhubungan dengan keimanan, keyakinan, dan yang berkaitan dengannya atau pilihan. Hal tersebut sama dengan yang diungkapkan oleh Juhaya S. Praja bahwa penggunaan istilah fikih pada awalnya mencakup hukum-hukum agama yang secara keseluruhan, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan keyakinan atau akidah, maupun yang berkenaan dengan hukum-hukum praktis atau amaliyah dan akhlak. Istilah fikih memiliki makna yang sangat luas, yaitu mencakup semua hukum yang disyariatkan oleh agama Islam, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah-masalah akidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah. Menurut para fuqaha, istilah fikih mengandung dua pengertian. Yang pertama, fikih adalah memelihara masalah-masalah hukum syara yang praktis berkaitan dengan perbuatan yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta yang disimpulkan dari keduanya, apakah dipelihara beserta dalil-dalilnya atau permasalahan saja. Yang kedua, fikih adalah kumpulan hukum syara. Selanjutnya, perbedaan dan bersamaan fikih dan syariah. Bersamaan, menurut para fuqaha, persamaannya adalah keduanya mengandung hubungan umum dan khusus, yaitu keduanya membahas hukum-hukum yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan perbedaannya adalah fikih hanya membahas hukum-hukum ijtihadiyah dan yang berhubungan dengannya, sedangkan syariah membahas hukum-hukum ijtihadiyah dan akhlakiyah. 5. Perbedaan syariat dan fikih. Syariat dengan fikih berkembang dan berubah menurut perbedaan tempat, masa, dan orang yang memahaminya. Yang kedua, kesamaan syariat dengan fikih terletak pada ijtihad fikih yang benar, sedangkan ijtihad fikih yang salah tidak dapat disamakan dengan syariat. Yang ketiga, syariat bersifat universal. Keuniversalan syariat terletak pada keberadaan, tujuan, dan nusuhnya yang ditunjukkan kepada manusia keseluruhan. Yang keempat, ketentuan syariat menjadi keharusan bagi manusia untuk melaksanakan dan meninggalkannya tanpa mengenal ruang dan waktu. Yang kelima, hukum syariat. Kebenarannya mutlak, sementara pemahaman fuqaha memiliki kemungkinan untuk salah. Selanjutnya, pemikiran Schatz. Pemikiran Schatz secara esensi lebih memfokuskan hukum pada pengertian bahwa hukum sebagai kesatuan agama yang mengikat manusia. Dengan demikian, hukum Islam yang dianut oleh Schatz, baik pada masa Nabi hingga masa Umayyah, telah mengacu pada praktik hukum yang timbul di masyarakat. Fikih menurut Juhaya S. Praja. Juhaya S. Praja berpandangan bahwa membahas fikih tidak terlepas dari dua dimensi, yaitu dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah. Ada dua dimensi dalam memahami hukum Islam. Dimensi ilahiyah, dalam hal ini Islam diyakini oleh umat Islam sebagai ajaran suci dan dipahami sebagai syariat yang cakupannya begitu luas, meliputi keyakinan, amaliyah, dan akhlak. Yang kedua, dimensi insaniyah. Dalam hal ini, hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan muhasib. Dalam sebuah ilmu hukum terdapat berbagai makna hukum. Surjono Sukanto dan Mustafa Abdullah merumuskan bahwa hukum memiliki 9 arti sebagai berikut. Yang pertama, hukum dalam ilmu atau pengetahuan.
Yang kedua, hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan. Yang ketiga, hukum dalam arti kaidah atau norma. Yang keempat, hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis. Yang kelima, hukum dalam arti keputusan pejabat. Yang keenam, hukum dalam arti petugas. Yang ketujuh, hukum dalam arti proses pemerintahan. Yang kedelapan, hukum dalam arti perilaku yang teratur dan ajak. Yang kesembilan, hukum dalam arti aliran nilai-nilai. Tentu saja masih ada arti lain hukum dalam arti produk pemikiran para pakar dalam memahami dan menyistemkan titah Allah Subhanahu wa taala sebagai tamaktub dalam Al-Qur'an. Pendapat Sach tentang hukum Islam. Secara garis besar mengartikan bahwa hukum Islam adalah hukum suci di satu sisi dan hukum Islam secara teknis atau jurisprudensi di sisi lain. Akan tetapi Sach menarik kesimpulan tentang hukum Islam secara umum bahwa yang dimaksud hukum Islam itu harus bersifat teknis, bukan sebatas normatif saja. Pandangan hukum sebagaimana yang dikaji oleh Sach secara prinsipal amat berbeda dengan pemahaman para ulama fikih. Hukum Islam memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah. Kaitannya dengan ilmu hukum Islam atau syariah dan fikih yang terdapat dalam sumber Al-Quran dan berbagai literatur Islam, mencakup hukum dalam arti sistem ajaran dan kaidah atau norma. Secara terminologi, pemikiran Sach mengalami dinamika. Mengapa mengalami dinamika? Karena substansi yang ada pada pemikiran Sach, hukum Islam di mata Islam harus memiliki teknis dan formal. B. Konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Sach berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Juga bukan sebagai sumber Islam kedua setelah Al-Quran. Tradisi adalah bagian dari syariah Allah itu sendiri. Artinya tradisi Arab pra-Islam adalah bagian kecil dari syariah. Oleh karena itu tidak benar menjadikan sesuatu bagian dari yang besar sebagai sumber hukum Islam. Selain itu, penolakan atau tradisi Arab pra-Islam sebagai sumber hukum Islam pertama karena adanya fakta bahwa sekedar hukum adat bukanlah suatu aturan yang diambil dari teks-teks secara sakral, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan As-Sunnah menurut Sach, Al-Quran merupakan hanya sebatas kitab hukum yang tentu saja. As-Sunnah merupakan sunnah Nabi, bukan sebagai sumber hukum Islam. Kedua, melainkan tradisi atau sunnah dari berbagai aliran pemikiran, baik di Mekah, Kufah, Madinah, dan Irak, baik pada masa Nabi SAW atau pada masa sebelum akhir pemerintahan Umayyah. Penolakan terhadap pendapat Sach. Menurut Fazlur Rahman, berpendapat bahwa tidak ada hadis yang dogmatis jenis apapun. Menurut Fazlur Rahman, sunnah adalah pengertian sunnah yang luas sebagai tradisi individu terkemuka atau tradisi umat Islam masa awal. Tidaklah menyalahi keberadaan riwayat, transmisi verbal, tingkah laku Nabi sejak masa-masa Islam yang paling awal. Fazlur Rahman memberikan solusi bahwa yang paling penting dari sunnah adalah pengertian sunnah yang luas sebagai tanda individu terkemuka atau tradisi umat Islam masa awal. Tidaklah menyalahi keberadaan riwayat, tingkah laku Nabi sejak masa-masa Islam awal. Sifat hubungan para sahabat dengan Nabi seperti terus-menerus memantau selama hidupnya. Fungsi Nabi sebagai pengajar dan sahabat bukanlah murid pencatat belaka. Membuat sulit bagi kaum tradisional, formal, para ulama pengumpul serta perekam sunnah Nabi. Muhammad Mustafa Azami menolak pandangan Sach tentang isnad sebagai metode yang lahir terkemudian sebelum hadis itu muncul. Menurutnya adalah jelas bahwa isnad telah digunakan secara insidental dalam sejumlah literatur di masa pra-periode Islam dalam sebuah makna yang tidak jelas tanpa menyentuh sasaran pemakainya. Sistem isnad juga telah dipakai secara luas dalam periwayatan syair pra-Islam, tetapi hal itu dalam literatur hadis dianggap sebagai dari agama. Harun Nasution menjelaskan bahwa pada periode Nabi, segala persoalan dikembalikan kepada Nabi untuk diselesaikan. Nabi satu-satunya sumber hukum, Tuhanlah pembuat hukum, karena hukum yang dikeluarkan Nabi yang bersumber pada wahyu dari Tuhan, sumber hukum yang ditinggalkan Nabi untuk zaman sesudahnya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Uraian-uraian berkenaan dengan sumber Islam dalam pandangan Sach dapat dipahami bahwa hukum Islam yang dimaksud semata-mata hukum yang berdimensi insaniyah atau hukum praktis. Pemikiran Sach tertolak sekaligus menggambarkan pemikiran yang sangat dangkal tentang hukum yang sebenarnya
dan sumber hukum Islam yang utuh. Dengan demikian, pemikiran Sach dalam pandangan para sejarawan, Muslim atau Barat tidaklah realistis. Hal ini didasarkan bahwa sudah ada hukum pada masa Nabi yang dapat dibedakan menjadi dua fase Mekah dan fase Madinah. Berdasarkan fakta bahwa hukum Islam sudah ada sejak zaman Nabi, periodisasi dimulai sejak masa Rasul sebagaimana pandangan para mur'ah Islam. Bentuk hukum Islam. Menurut Surjono Sukamto, bentuk hukum Islam didasarkan sebagai kaidah, memiliki 3 asas. Yang pertama, kaidah berlaku secara yuridis. Apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan, atau bila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya. Yang kedua, kaidah berlaku secara sosiologis. Apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau teori kekuasaan. Atau kaidah tersebut berlaku karena diterima dan diakui masyarakat atau teori pengakuan. Yang ketiga, kaidah hukum berlaku secara fisiologis. Artinya secara biologis sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Pendapat Sach beranggapan bahwa 3 aliran yaitu Mu'tazilah, Khawarij, dan Syariah tidak menghasilkan hukum. Untuk hukum lainnya adalah pembagian harta pusaka seperti yang telah dilakukan oleh Arab pra-Islam, sebab dan syarat merumuskan pada zaman Arab Jahiliyah. Yang pertama, pertalian kerabat atau arabah. Yang kedua, janji setia atau muhalafah. Yang ketiga, adopsi. C. Konsepsi metode penggalian hukum Islam. Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa karena hukum Islam berdimensi uluhiyah, dalam arti ia adalah bagian dari agama, paling tidak ada 4 pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian tersebut, yaitu pendekatan teologi, filsafat atau filsafat hukum Islam, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Pendekatan teologi penting dilakukan dalam meneliti hukum Islam, didasarkan bahwa teologi bukan hanya mencoba menjelaskan bagaimana sesungguhnya pria dan wanita berbicara tentang Tuhan atau membahas Tuhan semesta. Pendekatan teologi penting dilakukan dalam meneliti hukum Islam, didasarkan bahwa teologi bukan hanya mencoba menjelaskan bagaimana sesungguhnya pria dan wanita berbicara tentang Tuhan atau membahas Tuhan semesta. Teologi meneliti aturan-aturan yang mengatur syariah, fikih, dan membedakan bentuk-bentuk ekspresi yang lebih baik dari ekspresi yang buruk, dan mencari definisi yang seimbang suatu kegiatan yang dicurahkan pada dunia ini, suatu refleksi ketuhanan, menentukan secara jelas dan koheren mungkin arti dari implikasi makna-makna yang terkandung dalam hukumnya. Pendekatan lain terhadap penggalian hukum Islam adalah pendekatan filsafat secara spesifik, adalah filsafat hukum Islam atau hukum at-tashri'. Pendekatan ini perlu digunakan sebagaimana dijelaskan oleh Juhaya S. Praja, bahwa filsafat mempunyai tugas utama. Tugas utama itu yang pertama adalah tugas kritis, yakni mempertanyakan kembali paradigma ilmu yang telah mapan. Yang kedua, tugas konstruktif, yakni menjawab masalah-masalah yang tidak terpisahkan oleh ilmu, bahkan menyatukan kembali ilmu-ilmu yang berjalan sendiri-sendiri, seolah-olah tidak ada keterkaitan antara ilmu dan ilmu yang lainnya. Kegunaan filsafat hukum Islam terhadap penelitian hukum Islam adalah menjelaskan dan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada yang mengkajinya. Terdapat 4 metode pendekatan dalam menganalisis metode pemikiran hukum Islam. Yang pertama, pendekatan teologi. Pendekatan teologi tidak hanya mengenai Tuhan semata, yakni teologi meneliti aturan-aturan yang mengatur syariah, fikih, membedakan bentuk-bentuk ekspresi yang lebih baik dari ekspresi yang buruk, mencari definisi yang seimbang, menentukan secara jelas dan koheren dari implikasi makna dan dalam hukumnya. Namun banyak orientasi atau islamisasi yang mengakui bahwa Sach terlalu mengabaikan pendekatan teologi. Yang kedua, pendekatan filsafat hukum Islam. Kegunaan filsafat hukum Islam terhadap penelitian hukum Islam adalah menjelaskan dan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada yang mengkajinya. Pengkajian secara menyeluruh dengan keterikatan dan hubungan yang terjalin dengan ilmu agama lainnya, ilmu kalam, filsafat, dan tafsir, ilmu Al-Quran, dan hadis. Pendekatan tersebut perlu digunakan dalam penggalian hukum, tetapi pendekatan filsafat hukum Islam yang digunakan oleh Sach dalam arti kemaslahatan tampak tidak terjadi atau ada. Yang ketiga, pendekatan sejarah. Menurut Efra Anker-Smith, sejarah memang penting digunakan untuk mengetahui setting sosial historis suatu hukum dalam realitas masyarakat, mengandung masa lampau, data-datanya mengandung kerelatifan dan spekulasi, meskipun memiliki makna atau pemikiran Sach dapat dibenarkan dalam koridor pendekatan sejarah. Hal itu tampak ia berpegang teguh pada tradisi Arab pra-Islam atau tradisi-tradisi Islam lain.
Yang keempat, pendekatan ilmu-ilmu sosial. Maksudnya adalah metode sosiologi hukum yang digunakan oleh Sachs dalam menggali hukum Islam. Di satu sisi, memberikan nilai manfaat terhadap substansi hukum dalam realistis masyarakat. Tetapi di pihak lain, pemikiran Sachs mengarah pada penilaian hukum secara maksimal. Maksudnya, atas dasar analisis sosiologisnya, Sachs mengajak untuk menyimpulkan bahwa hukum Islam bisa dinilai dan ditentukan dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Pendekatan sejarah dalam hal ini penting digunakan untuk mengetahui setting sosio-historis suatu hukum alam realitis masyarakat. Pendapat Abu Zahrah yang didukung oleh muridnya Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa aturan hidup fikih hukum Islam dalam Al-Quran hanya dapat dilacak melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan semantik dan pendekatan filosofi. Kedua pendekatan itu diakui oleh Fazlur Rahman sebagai mekanisme hukum yang sistematis. Mekanisme hukum tertumpu pada dua. Yang pertama, usul fikih atau prinsip-prinsip hukum yang dilindungi. Yang kedua, pembagian itu pada dasarnya membuktikan kekhusyuan dari peradaban barat, yakni hak-hak individu yang ditonjolkan. Perbedaan hukum formal dan hukum material. Hukum formal dimaksudkan sebagai keseluruhan sistem teori hukum yang aturan-aturannya didasarkan hanya pada logika hukum tanpa mempertimbangkan unsur-unsur lain di luar hukum. Yang kedua, hukum material memerhatikan unsur-unsur non-yuridis seperti nilai-nilai politis, etis, ekonomis, atau agama. Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa filsafat hukum Islam sebagaimana pada umumnya menjawab pertanyaan yang tidak terjangkau oleh ilmu hukum. Maka filsafat hukum memiliki objek teoritis maupun praktis. Objek teoritis filsafat hukum Islam ada objek kajian yang menunjukkan teori-teori hukum Islam meliputi prinsip-prinsip hukum Islam, dasar-dasar dan sumber-sumber hukum Islam, tujuan hukum Islam, asas-asas hukum Islam, dan yang kelima, kaidah-kaidah hukum Islam. Istilah fikih memiliki makna yang sangat luas, yaitu mencakup semua hukum yang disyariatkan oleh agama Islam, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah-masalah akidah, akhlak, ibadah maupun muamalah. Sedangkan syariah adalah konsep substansial dari seluruh jajaran Islam, meliputi aspek keyakinan, moral, dan hukum. Dengan demikian, fikih cenderung sebagai konsep fungsional. Dengan demikian telah terjadi pergeseran konsep fikih dari konsep fungsional menuju konsep konstitusional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.